Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal fi'il. Kalimah jenis kedua yaitu adalah fi'il. Fi'il ini gampangnya adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Sehingga kalau dikatakan kata kerja, dia harus dikaitkan dengan suatu waktu tertentu. Ya, segala macam kata kerja. Mencuci, membaca, menyapu, mengendarai, menunggang, ya, terbang, jatuh, berdiri, tidur, dan seterusnya. Adapun ciri yang menjadi kekhususan fi'il, ya, membedakannya dari kata jenis lain, banyak. Dan di sini disebutkan hanya beberapa. Di antaranya adalah dapat bersambung dengan tak fa'il. Ya. Ini mudah diketahui ketika kita pernah belajar sharaf atau sedang belajar ilmu sharaf. Tak fa'il. Ya, ini tidak dimiliki oleh isim dan tidak dimiliki oleh harf. Bersambung dengan tak fa'il dan juga bersambung dengan tak ta'nits berharakat sukun. Seperti katabat. Tak fa'il seperti kata betu. Tak ta'nits seperti katabat. Atau dapat juga bersambung dengan nun taukid. Ya, ini ciri-ciri ya seperti yaktubanna. Di situ ada nun dengan tasydid. Atau uktuban ada nun bersukun. Ini namanya nun taukid. Walau memang sejatinya mungkin sebagian kita mungkin masih asing atau bukan, bahkan mungkin ini kesulitan. Apa maksud tak fa'il, tak ta'nits, nun taukid? Maka insyaallah itu akan dibahas pada suatu kesempatan yang akan datang. Yang terpenting fokus dulu kepada bahwa di dalam bahasa Arab ya hanya ada 3 jenis kalimah dan salah satunya adalah fi'il atau yang biasa kita kenal dalam bahasa kita ya dengan kata kerja. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il atau kata kerja bila digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di waktu lampau, ini disebut fi'il madhi. Dan bila disebutkan, dipakai untuk menyebut kejadian pada saat berbicara atau nanti, itu disebut fi'il mudhari'. Dan bila kata kerja atau fi'il ini digunakan sebagai kata kerja perintah, maka namanya fi'il amr. Nah, ini 3 macam fi'il ditinjau dari segi waktu waktu terjadi, dan juga ditinjau dari pola atau bentuk katanya. Ya. Nah, ini insyaallah merupakan hal yang dikaji, yang sudah mesti harus dikaji bila kita belajar ilmu sharaf, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, dan kata turunan yang lain. Artinya, ketika suatu fi'il ini digunakan untuk kepentingan yang berbeda atau untuk suatu waktu yang berbeda, misalkan ya, untuk waktu tertentu, misalkan waktu lampau atau waktu yang akan datang, ini bentuknya sudah berubah. Bentuknya sudah berubah. Kalau dalam bahasa Arab, polanya itu sudah berubah. Mungkin dalam bahasa kita ketika kita mengatakan Budi makan roti. Budi telah makan roti. Budi sedang makan roti. Budi mau makan roti atau akan makan roti. Di sini kata makan tidak berubah. Ya, kalau dalam bahasa kita tidak berubah. Mau waktunya sudah lewat atau sedang terjadi, sedang melakukannya, atau
hendak dilakukannya atau belum dilakukan, maka kata kerja makan tidak berubah bentuk, ya tulisannya tetap makan. Kalau dalam bahasa Arab tidak, ya. Di dalam bahasa Arab ini ketika memang berubah untuk maksud yang berbeda atau misalkan waktu kejadiannya berbeda, waktu misalkan untuk penggunaan waktu lampau atau penggunaan waktu yang akan datang, maka pola fiilnya berubah. Nah, inilah yang dikenal istilah fiil madhi dan fiil mudhari', ya. Nah, demikian. Nah, insyaallah ini mudah ya. Ini sebetulnya masih wawasannya. Karena sejati ini juga jadi bekal buat kita nanti ketika masuk ke bab-bab berikutnya dalam mengkaji ilmu nahwu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka, dibuka. Menulis, ditulis. Meminum, diminum. Membaca, dibaca. Ini dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kata kerja aktif. Atau lawannya yang awalannya di tadi disebut kata kerja pasif. Kata kerja aktif di mana subjeknya berperan sebagai pelaku. Misalkan kucing makan ikan. Kucing sebagai subjek daripada pekerjaan makan. Kucing memakan ikan. Kucing sebagai subjek pekerjaan memakan. Ini pelaku. Dan bila menjadi kata kerja pasif, kayak ikan dimakan oleh kucing, maka subjek daripada kata dimakan yaitu ikan, ini sebagai penderita atau istilahnya yang dikenai perbuatan makan itu. Di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Dan ketika ada suatu fi'il hendak digunakan sesuai maksudnya, ini sebagai kata kerja pasif atau kata kerja aktif, maka ada pola atau rumus yang menjadi acuan penyusunannya, pembentukannya. Dan di sini disebutkan secara ringkas, ini sebetulnya juga pembahasan ilmu sharaf, maka di sini sebagai wawasan. Kalau fi'il madhi, maka untuk merubahnya daripada ma'lum menjadi majhul, maka dhammahkan huruf pertama dan kasrahkan huruf sebelum terakhir. Fa'ala menjadi fu'ila. Contohnya, kalau harokatnya fa'ala, maka yang pertama jadi dhammah menjadi fu, kemudian yang sebelum akhir menjadi kasrah yaitu ai, fu'ila. Dan kalau fi'il mudhari', ya, maka dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf sebelum terakhir. Yaf'ulu menjadi yuf'alu. Dan kajian lebih mendalam tentang ini dapat dipelajari dalam ilmu sharaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Budi sedang tidur atau Budi sedang tertawa. Kemudian ada juga Budi sedang makan apa misalkan? Makan tahu. Ya. Di situ perbuatan yang dilakukan oleh Budi yang pertama tertawa tidak butuh kepada objek. Adapun perbuatan kedua yang dilakukan oleh Budi yaitu makan butuh kepada objek, yaitu di situ dicontohkan tahu. Maka beda antara perbuatan pertama yang dilakukan oleh Budi yaitu tertawa dengan perbuatan kedua yang dilakukan oleh Budi yaitu makan. Di mana untuk yang pertama tanpa objek yang dalam bahasa kita disebut kata kerja intransitif. Dan untuk perbuatan kedua ini butuh objek. Nah, ini disebut dengan kata kerja transitif. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi.
Jadi kayak misalkan tabassama yang berarti tersenyum. Ini kata kerja intransitif atau fi'il lazim. Tidak butuh objek. Berarti tidak butuh sesuatu yang dikenai perbuatan tersenyum. Beda lagi dengan kata naharo, menyembelih. Misalkan Budi sedang menyembelih, menyembelih apa? Maka di sini kata kerja transitif atau fi'il muta'addi. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya masih banyak pembagian fi'il dari tinjauan yang lain. Dan kali ini disebutkan untuk tinjauan terakhir yaitu melihat kepada huruf terakhir yang menyusun fi'il. Jadi fi'il itu ada yang huruf terakhirnya berupa huruf alif, wawu, dan ya. Yang ini nanti disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Dan juga ada fi'il yang huruf terakhirnya tidak berupa huruf illah atau huruf alif, wawu, dan ya. Yang ini nanti disebut dengan fi'il sahihul akhir. Ya, ini dalam kesempatan kali ini juga kita membahas ini sebagai wawasan saja. Karena sejatinya ini adalah kajian ilmu sorof yang alhamdulillah kajian mendalamnya sudah dikaji di dalam diktat tasrif menengah. Maka di sini sebagai pengenalan bahwa fi'il itu ditinjau dari huruf terakhirnya. Ada fi'il sahihul akhir yang hurufnya adalah huruf-huruf sahih selain alif, wawu, dan ya. Dan lawannya adalah fi'il mu'talul akhir yang huruf terakhirnya adalah berupa huruf illah yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Ini tentunya sebagaimana diuraikan tadi, sebutkan tadi, ini adalah pelajaran ilmu sharaf, tapi ini juga merupakan bekal penting untuk mengkaji bab-bab nahwu berikutnya. Mengapa kita harus mengenal pembagian fi'il ini? Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.